Ini mungkin mobil balas dendamnya kepada Fiat Multipla yang jelek itu. Jadi Honda bikin yang bagusnya. Yes, ini adalah Honda kurang kerjaan, Honda Edik. Jadi selamat datang di channel Motomobil. Wah, Honda Edik. Dulu kami penasaran sekali dengan mobil ini. Sampai-sampai begitu mobil ini datang, kami langsung mencoba bersama dengan seorang yang spesial, seorang bintang tamu. Tapi itu videonya akan muncul setelah video review ini di channel Omobi. Oke, Honda Edik. Di belahan dunia lain bernama Honda FR-V yang kepanjangannya adalah Flexible Recreation Vehicle. Aneh sekali. Nah, untuk versi Asia Tenggara dikasih nama Edik. Atau ada juga yang bilang singkatan dari edit dan six. Karena itu kursinya bisa diedit dan muat 6 orang. Bisa saja sih Honda ini. Namun ya memang unik sekali mobil ini. Biasanya 2 row hanya 5-seater, namun Honda membuatnya menjadi 6 orang penumpang. Ini Honda seakan-akan ingin mobil yang tetap kompak namun mau muat banyak di dalamnya. Atau mungkin Honda ini terinspirasi dari Fiat Multipla yang jelek itu. Entahlah. Yang pasti Fiat Multipla itu jelek sekali dan Edik ini tidak jelek. Keseluruhan bodinya masih enak dilihat mata. Walaupun terlihat ada sedikit tidak proporsionalnya. Honda Edik ini tidak mempunyai keturunan. Kasihan sekali. Dan lahir di dunia tahun 2004. Di Eropa dengan basis gado-gado. Ada CR-V-nya dan ada Civic-nya dengan wheelbase yang sedikit lebih panjang. Tadinya Honda Edik ini untuk menggantikan Honda Stream yang ada di Indonesia. Namun karena pada saat itu Edik ini sangat mahal, jadi tidak masuk Indonesia. Yes, pada akhirnya Honda memilih Honda Freed untuk pengganti Honda Stream. Cukup sejarah singkatnya. Sekarang kami mulai saja reviewnya. Seperti biasa, si mamang-mamang itu. Ayo mamang, silakan. Kenapa Mamang bilang Honda kurang kerjaan bikin ini? Karena Honda cuma membuat satu generasi aja, tidak ada penerusnya di Honda-Honda yang lain. Dan ini mungkin Honda yang terquirky yang pernah Mamang lihat. Mungkin kalau untuk yang step wagon oke, quirky sih. Cuman ini kayaknya lebih unik lagi karena ada sesuatu di dalam interiornya yang nggak ditemuin di mobil manapun. Kecuali mobil-mobil tua di tahun 80-an kayak hardtop gitu ya. Itu masih ada yang seperti ini. Cuman di tahun 2000-an udah hilang. Dan bahkan mobil ini kadang-kadang suka di-stopin polisi. Karena ada sesuatu di dalam situ. Makanya nonton sampai habis video ini. Ini katanya adalah penerusnya dari Stream. Jadi kalau misalnya Stream udah hilang di tahun 2003, penerusnya ini harusnya. Cuman Honda kayaknya berubah pikiran. Jadi nggak ada, jadi Honda Freed. Jadi ini seakan-akan menjadi Freed yang gede gitu, agak lebar. Tapi ternyata dimensinya nggak sepanjang Freed juga. Ini kelihatannya gembung gitu mobilnya ya. Dari depannya juga kelihatan gembung walaupun ini khas Honda gitu ya. Dari kaca sampai sini tuh melandai. Jadi hampir mirip semua. Jadi kaca sini tuh lurus gitu. Terus dia punya moncong yang kalau bibir tuh gini nih. Gigi. Karena di sini sebetulnya overhangnya nih. Overhangnya tuh pendek gitu. Cuman karena jeding ke depan gitu kayak itu di sininya tuh maju banget. Nah, pakai proyektoran seperti ini di lampu depannya. Jadi pakai bukan multi reflektornya. Jadi bening seperti ini pakai proyektor gitu. Lampu sennya di sebelah sini. Terus juga lampu lampu sen sebelah sini. Ini adalah lampu kecil. Iya. Jadi kayak Freed kan sebetulnya cikal bakal Freed ya. Jadi kayak gini. Depan-depannya juga mirip-mirip Freed. Terus juga fog lampnya nih. Ini aslinya kalau dari IU-nya dulu deh, ini nggak dijual resmi. Jadi dari IU gitu. Harganya memang mahal, makanya nggak begitu banyak Edik yang bertebaran di jalanan Indonesia gitu. Mesinnya
Yang masuk ke Indonesia itu ada 2 tipe sebetulnya. Ada yang versi termurahnya, ada versi yang lumayan lah di tengah gitu ya. Sedangkan di luaran sana ada yang tipe ada yang tipe 2400 di dunia ya. Jadi yang masuk ke Indonesia banyaknya tipe yang ini. Ini mesinnya serupa D17A yang dipakai oleh Honda Stream juga, 1700 cc. Terus dia punya tenaga 125 PS, torsinya tuh 154 Nm yang disalurkan ke roda depan dengan transmisi matic 4 speed. Oke, sekarang problemnya adalah seperti Honda Stream kebanyakan, dia di packing-packingnya gitu ya, seal-sealnya itu mudah getas dan agak-agak rembes gitu. Terus yang kedua, kaki-kakinya ini gado-gado sekali. Ini jadi mobil kecil gitu ya, tapi dipakein basis dari Honda CR-V, tapi dengan wheelbase yang lebih panjang. Makanya gado-gado. Seperti karet-karet support shock kayak gitu. Terus juga shock breakernya dia beda sendiri, pakai Stream nggak mau gitu ya. Kalau pakai Stream dia ngeblesek ke dalam. Makanya ini semuanya custom. Itu adalah problem dari Honda Edix. Nah, habis itu AC-nya juga dia punya selang-selang sendiri juga gitu ya. Ini memang agak problem di AC-nya. Jadi kalau mau beli Honda Edix gitu ya, perhatikan karet-karetnya, terus juga shock breakernya, ada AC-nya juga, dingin atau enggak, karena AC-nya agak tricky gitu dia, makanya pakai jalur-jalur sendiri gitu. Dibikin lagi sama dia, karena emang agak tricky untuk Honda Edix. Tapi selain itu, mobil ini punya quirky yang wow gitu ya. Nah, kalau pengen membahas Honda Edix gitu ya, ownernya juga bersedia terbuka gitu ya untuk share-share problemnya apa, ada di situ Instagramnya. Makasih lo udah minjemin. Ini Honda yang langka ini. Nih kan, ini nggak terlalu panjang. Dimensinya itu di bawah 4,3 meter gitu ya, atau 428 sekian-sekian. Tapi itu kan basicnya adalah dari Honda CR-V atau Civic gitu ya. Dipanjangin gitu wheelbase-nya, jadi 2600-an something-something. Jadi ini mobil compact, tapi lihat ke belakangnya. Pendek, overhangnya, departure angle-nya itu pendek-pendek gitu ya. Terus waktu pertama kali datang, Honda Edix itu bukan pakai pelek seperti ini. Pakainya pelek kaleng, cuman pada saat itu IU itu memberikan option pelek ini. Ini peleknya kayak Civic FD ini. Kelihatannya. Mestinya dia kaleng harusnya. Terus dia pakai profil ban, ini nggak apa-apa ya. 205 55 ring 16 depan cakram, belakangnya tromol. Dulu tuh waktu barunya kalau nggak salah ya harganya 310 juta. Mahal pada saat itu. Ya memang, tapi mobil quirky gitu ya, CBU gitu. Di spionnya juga ada LED nih, tuh. Jadi ini kuncinya sebetulnya adalah keyless. Keylessnya yang udah pinter. Jadi kalau kita nggak deketin mobilnya, itu harusnya ngebuka sendiri. Kalau kita menjauh, itu ngunci sendiri. Cuman ya mungkin, ini udah ngunci sendiri sih. Kalau kita jauh. Cuman kalau udah deketin, ya mungkin udah umur. Terus lihat kaca-kacanya gede-gede, sampai ke belakangnya juga besar. Belakangnya unik sekali, jadi hampir mirip seperti Honda Free, cuman lampu belakangnya ini besar sekali. Ini gede banget, hampir sepertiga mobilnya, itu tingginya, itu sih lampu belakangnya segitu, lihat. Gede banget lampu belakangnya. Ini amit-amit ya kalau blar, amit-amit, udah nggak ada yang jual. Jadi problemnya body part juga memang langka gitu di mobil ini. Tapi ini udah lengkap, lihat atasnya. Udah ada antena kecoa, topi belakang, third back lamp, rear defogger, wipernya segede gaban. Terus, lihat nih, ada garnish-garnish gitu ya. Manis sih belakangnya, nggak ada yang salah gitu. Terus, ini Edix 3x2. Ini adalah menunjukkan konfigurasi si kursinya, 3x2. Dengan formasi V, nanti Mamang tunjukin dalamnya. Karena ini memang keunggulannya adalah di quirky interiornya. Luarnya juga unik sih, nggak ada yang nyamain. Ini adalah balas dendamnya Honda. Fiat Multipla kan jelek banget ya. Terus dia bikin gue bikin yang bagus deh. Kayak gini nih harusnya gitu. Lihat dalamnya. Ntar dulu, belum dong. Bagasi. Ternyata dia ngejauh sedikit aja udah ngunci sendiri. Lihat dalamnya. Bagasinya gede sekali. Ini Mamang bisa masuk, videografer bisa masuk. Tapi nekuk gitu ya. Ini gede sekali bagasinya. Terus di sini
ada ban serep kaleng ya. Terus masih pakai peredam gini nih dulu Honda nih, nggak pelit gitu. Terus memang menemukan ada sesuatu yang unik. Sini itu kayak ada ini nih. Ini jadi kenapa Mang ada beginian gitu sampai karpetnya pun dibuat seperti ini tuh. Ini kan aslinya ya karpetnya. Jadi ini kursi yang ini itu bisa dimundurin sampai ke sini. Nih lihat ya. Tuh. Itu bisa mundur. Tuh kalau masih kurang, pinternya Honda lihat. Bisa flat floor seperti itu. Tuh. Edun, pinter dia konfigurasi soal kursi-kursi kayak gini paling pinter emang Honda. Coba ntar majuin dulu. Coba kalau ini di sini, bisa flat floor banget. Tuh, bener-bener flat floor. Wow, ya keren sekali. Ini speaker ya. Jadi speakernya ada di belakang. Yang ngedengerin adalah bagasi, barang. Yang ngedengerin musik. Kan kita cek dalamnya. Ini ya dalam-dalamnya kursinya udah kulit, terus ada 3 tempat duduk di belakang sini. Headrestnya juga sudah mumpuni, proporsional. Terus ini posisi duduk Mamang 172 cm. Wah, lega. Jadi memang untuk pengganti stream sih memang oke sebetulnya, cuman ya orang nggak terbiasa dengan konfigurasi duduk seperti ini gitu loh. Terus di atasnya nih lega, lebih dari 5 jari, duduknya enak, tapi memang joknya nggak empuk-empuk banget ya. Coba mundurin. Oh udah, ini paling nyender segini nih. Wah enak sih duduknya, pemandangannya oke, pas. Cuman kalau ngeliat ke sini, kena pilar. Cuma pemandangannya harus ke depan sebelah situ tuh. Terus trim pintunya empuk-empuk, empuk-empuk. Di tangannya juga empuk semua, kecuali di bawah sebelah sini ada bottle holder yang gede juga. Tengah sini nggak ada apa-apa. Cuman yang unik adalah gini. Jadi kalau di kenapa konfigurasinya adalah V? Jadi di sini ada orang, di sini ada orang. Kalau di sini masih sempit karena di depannya juga ada orang, kita bisa mundurin lagi ke belakang gitu loh. Tuh. Jadi luas sininya. Gitu. V kan? V. Bener nggak? Atau U? V. Peace bro, peace. Nah, jadi enaknya di tengah sini kayak dipegangin. Terus ya walaupun begitu untuk 3 orang benar-benar proper, ada seat beltnya khusus gitu. Cuman yang di tengah sini, where's the seat belt bro? Ah di sini. Dari atas. Nih tuh. Ada pasti seat beltnya. Tempat nyimpen lagi nih. Tapi sebelah sini nggak ada. Ih unik sekali mobil ini. Ayo kita lihat depannya. Yang depan joknya adalah kulit juga, yang khas Honda lah. Tuh, yang side supportnya ya pas gitu aja gitu. Cuman pasti posisi duduknya enak nih, lihat aja. Kita masuk ya. Jadi pengaturan kursinya juga ini nggak elektrik sama sekali, masih manual, ada head adjuster, mundur maju, reclining ini segala macam udah lengkap. Terus di trim pintunya tuh empuk-empuk, tapi bawahnya nggak ada speaker. Jadi speakernya di sini cuma 4. Kalau yang versi yang 2000 cc itu nih di atasnya itu ada 6 speaker plus tweeter soalnya. Tuh ya. Kuncinya kayak gimana, Mang? Jadi kuncinya tuh kayak gini, walaupun kilas tapi ada ini. Jadi untuk putaran starternya itu kayak diputar kayak Grand Vitara gitu loh. Terus Mamang bingung. Ini buka kaca gimana, Bang? Nggak ada. Ditaruh di dashboard. Nih lihat ditaruh dashboard, ini aneh banget. Kenapa Mang Honda membuatnya seperti itu? Honda itu menaruh 3 kursi di sini. Nih, ini kursi buat 3 orang. Lucu banget. Nah, karena ditaruh 3 kursi di sini, dia membuat trim pintunya harus tipis banget. Jadi posisi duduk kita di mobil ini tuh sangat-sangat ke kanan, dipentokin ke trim pintu yang tipis. Makanya sampai-sampai tombol power window aja ditaruh di dashboard coba sama Honda.
Dashboardnya ini memang teringat lagi kayak Odyssey, kayak Odyssey sama Elysian. Jadi terinspirasi dari situ. Soalnya si Stream itu nggak kayak gini. Kayak ada Civic FD-nya juga, jadi benar-benar gado-gado dimasukin ke sini semua. Terus dashboardnya di sini, ya keras-keras semua. Ada keras-keras, ada ini kayu ya. Oh, kayu hitam. Enggak deh, ini mah solid, bukan kayu, coy. Solid, hitam solid. Terus di sini ada radionya, terus audionya juga Indes si tipnya. Cuman yang versi yang 2000 cc itu udah pakai double din. Sedangkan yang 1700 dia pasti Indes kayak gini. Susah untuk diubah. Terus di sini ada CD-nya segala macem. Radionya itu kayak Jepang. Dia nangkap frekuensinya sampai 90 doang. Dari bottomnya tuh kan 90. Terus gitu balik lagi ke 76. Ini Jepang banget sih. Terus juga di bawah sini kontrol AC-nya intuitif. Memang seneng deh sama dashboard Honda tuh, nggak bosenin ya kalau ada di dalam ya. Nih, kontrol AC-nya, ada fan-nya, temperatur, arah semburannya lengkap. Juga ada rear defogger, front defogger nih. Front defogger tuh sampai ke spion-spion. Tuh, hazardnya dimuliakan. Terus juga ada tempat nyimpen di sini. Kan lucu banget kan, kerki gitu loh. Terus yang unik lagi di Honda sini adalah AC depannya. Ventilasi AC-nya ada 5. Di mana aja, Mang? Di tengah sini. Jadi di tengah sini, ini ada 2 ya, ada 2 sini. Sebetulnya ini AC-nya bukan untuk penumpang depan, tapi penumpang belakang. Karena apa? Dia ada pengaturan di sini. Ada yang untuk ke atas aja nih. Jadi nyemburnya benar-benar ke atas untuk penumpang belakang atau untuk penumpang depan. Pinternya Honda. Ini untuk penumpang belakang. Jadi benar-benar cuman ke belakang aja ngarahinnya. Sedangkan yang untuk di depan sendiri yang pure adalah untuk kiri, untuk lubang AC-nya itu ada di kiri dan kanan. Satu lagi di mana, Bang? Sini. Ini untuk ngedinginin biji. Ini sendiri ada di sini, ngapain? Ya ampun, lucu banget. Nih ya, kalau Mamang di situ duduk, tuh kan. Jadi si AC ini ya, kalau diarahin ke atas itu nggak kena kepala sama sekali. Yang ini benar-benar untuk penumpang yang di tengah, tuh lihat. Jadi yang sini pakai yang ini, yang duduk di kanan pakai yang itu gitu kalau kepanasan. Yang belakang dari sini. Honda benar-benar kurang kerjaan, tapi mobilnya kerki sih, gitu ya. Terus kalau misalnya, aduh sempit banget. Ini bisa dimundurin tuh, bener-bener mentok sampai belakang. Makanya yang penumpang di tengah, yang belakang itu bisa dimundurin lagi karena supaya mengakomodir tubuh-tubuh Mamang yang gede seperti ini ada di tengah masih bisa masuk gitu ceritanya. Ya nggak? Tuh, enak kan duduknya aja, enak di tengah. Pengen disetirin, tapi duduk di tengah. Terus ya, kenapa ini sering diberhentiin polisi? Karena polisi itu kadang-kadang nggak tahu mobil ini ada gitu ya, eksis. Ada kursi ketiga di sini. Terus dilepas sama polisinya karena apa? Ada seat belt khusus memang di situ. Ih, best dah. Untuk ngeprank polisi ini bisa. Terus si kursi ini kalau nggak dipakai gimana, Mang? Ini bisa dijadiin tempat penyimpanan juga. Bisa dibuka lagi tuh buat nyimpen lagi, atau dia bisa diginiin juga yang tadi Mamang tuh. Jadi tempat penyimpanannya tuh banyak sekali di sini gitu ya. Unik banget nih mobil. Nah, terus yang unik lagi di sini banyak tempat penyimpanan. Seperti sini ada asbaknya. Terus di sebelah sini juga ada cup holder yang begini. Ini harusnya ada 3 buah. Jadi benar di depan 3 dikasih 3 buah. Sebetulnya di sini ada kupingnya lagi nih buat nyimpen, cuman ini udah pada patah sayang. Jadi di sini ada 3 harusnya cup holdernya. Yang kalau dilipat masuk gini, si cup holder masuk gitu, gitu. Power socket ada di sini juga. Ada tempat nyimpen lagi di sebelah sini, tuh lumayan gede. Enggak sih, kecil sih. Terus di pintu juga bisa nyimpen lagi, trim pintu. Di atas ada yang unik lagi, sun visor. Nih ya, ada vanity mirror sebelah sini, nggak ada lampunya sayang. Yang unik di mana, Mang? Kalau penumpang tengah kesilauan, tapi penumpang kiri dan kanan yang nggak silau, yang aneh sendiri mungkin, aduh silau gitu ya. Ada sendiri.
ada sendiri. Lucu banget. Tuh, bahkan nggak ada kacanya sebelah sini. Coba ya. Manual, spion tengahnya. Duduknya gimana, Mang? Oke, ini yang Mamang tadi bilang. Jadi posisi setirnya, posisi si drivernya itu bener-bener ke kanan sekali. Yang mengakibatkan kita kalau ngeliat ke kiri tuh kayak jauh banget. Iya, jauh banget sebelah situ. Makanya ini Mamang posisinya di kanan. Walaupun memang setirnya lurus tuh. Itu lurus gitu posisi. Cuman ini posisinya tuh bener-bener di kanan, dipepetin ke kanan sama Honda. Unik sih, unik banget. Nggak teleskopik, cuma tilt steering doang. Nah, saatnya memang mencoba mobil ini jalan tol. Tapi pengennya ada yang di sini ya, lucu banget. Bisa ngerumpi gitu. Kalau yang pacaran pas, bisa tiduran di sini. Sayang sampai nyetir. Sayang. Ya tidur sini, bukan. Ini mobil pacaran Able. Dah, kita cobain lah. Oke, sekarang Mama pengen coba yang namanya Honda Edix. Enak apa dan apakah masih enak dipakai di tahun 2025? Tonton terus. Jadi karakternya dia mirip seperti Honda Stream, dari gas-gasnya, pedal-pedalnya. Cuma nyetirnya berbeda. Kalau Stream tuh lebih enak ya kalau untuk manuver-manuver. Kalau ini tuh lebih kayak agak berat gitu. Ya karena memang dia lebih lebar kali ya. Iya, lebih lebar. Terus memang dari body-bodinya gitu ya. Ini kerasa nyetirnya tuh kayak lebih mantep. Kalau Stream tuh kan kerasa seperti kayak apa ya? Kayak yang ringan gitu mobilnya. Terus enak dipakai manuver. Kalau Edix tuh enggak, dia dipakai untuk touring kayaknya lebih enak yang ini. Smoothnya juga ada gitu ya. Walaupun mobil ini ya memang shock breakernya sudah custom, ada smoothnya, empuknya juga ada. Cuman memang merasakan hal yang agak sedikit janggal sih kalau Honda Edix. Karena apa? Kita dipaksa duduk di paling kanan. Bener-bener di kanan, dipepetin ke kaca. Kaca itu deket banget sama Mamang di sini. Terus ngerasa di kirinya tuh jadi jauh banget. Jadi ada blind spot sedikit di daerah kiri sana tuh. Kalau misalnya kita nggak pinter nyetirnya, makanya yang sebelah kiri kadang-kadang menjadi korban. Cuman ini masih tergolong nyaman. Yes, ada nyaman-nyamannya nih. Walaupun ada, biasanya kalau Honda itu agresif di setelnya si mobil-mobilnya. Kalau mobil ini tuh nyaman. Ya, karena dia basicnya CR-V gitu. Kalau nggak CV, ada nyaman-nyamannya ini mobil. Visibilitasnya gede-gede gitu ya. Walaupun di sebelah kiri memang ada blind spotnya, cuman ini kacanya gede-gede, ke belakang enak ngeliatnya. Dan mobil ini tuh sayangnya walaupun dia pendek gitu ya, 4,3 meteran kan, cuman terasanya mobil itu seperti kayak yang lebar gede gitu. Itu aja. Cuman visibilitasnya masih enak. Gampang dikenali mobilnya, cuman memang gak terbiasa aja dengan kita ditaruh di kanan banget sama ngerasa mobilnya tuh lebar aja. Udah, itu catatannya dari Mamang kalau pakai Honda Edix. Pedal gasnya enteng, setirnya ya memang nggak setajam kayak Stream gitu ya. Cuma masih tergolong lah. Honda tuh begini deh, rasa setirnya tuh tahun 2000-an begini. Ini sama dengan rasa Civic. Iya, Civic. Enggak setajam Civic sih. CR-V sih. CR-V segini nih. Suspensinya tergolong empuk menurut Mamang, di jalan tol juga oke. Ngayunnya nggak terlalu ngayun banget ya, tapi ada empuk-empuknya. Tapi dibandingkan Honda lain ini agak sedikit berbeda sih karakternya sih. Nggak terlalu tajam juga, empuknya masih ada. Yang biasanya Honda itu agak harsh gitu ya, ini enggak. Di jalan tol dipakainya enak, 80 kerasa kayak masih di kecepatan 60 km per jam. Ini good car sih sebetulnya. Ya Honda Edix itu ya sebetulnya ya pasarannya itu di Eropa, makanya dia mungkin Honda menciptakan Edix ini untuk pasar-pasar Eropa. Makanya kalau pakai Edix di dalam tol sama di dalam kota itu lebih nikmat dipakai di jalan tol. Cuman sayangnya di Indonesia yang paling banyak itu kan tipe yang 1700 ya. Tenaganya
ada sih tenaganya. Tenaganya ada, cuman nggak semembludak Honda pada umumnya gitu. Bayangin aja, mobil ini tuh berat, dikasih mesin yang kecil 1700, makanya tenaganya bisa dibilang pas-pasan lah. Cuman kalau dibilang lemot banget enggak, karena bodi beratnya ini, mesinnya kecil, bukan menjadi faktor keiritan di mobil ini. Itu aja. Overall, mengenai Honda Edix, merupakan mobil yang unik sekali. Kapan lagi kami bisa merasakan duduk bertiga di depan? Terakhir kami duduk bertiga sepertinya di Land Cruiser FJ40 atau disebut dengan hardtop. Mobil ini cocok untuk Anda yang ingin merasakan sensasi berbeda. Mobil yang banyak sekali detail unik di interiornya dan juga nyaman. Honda Edix ini terasa nyamannya khas MPV Eropa yang mengayun ketika dipakai jalan. Sayangnya untuk merawat mobil ini agak tricky, perlu kesabaran pemiliknya. Parts-partsnya sangat jarang dijumpai di pasaran. Kaki-kakinya gado-gado antara Honda CR-V, Honda Civic, dan Honda Stream. Bahkan ada beberapa partsnya sudah hilang di pasaran. Harga Honda Edix ini sudah mulai menggiurkan untuk sebuah mobil CBU. Ada yang menjual dengan harga 100 jutaan atau 150 jutaan tergantung kondisinya. Bagaimana menurut Anda tentang Honda Edix? Silakan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.